Bab 6023. Mari kita gunakan Rothschild kali ini. Kata-kata Charlie membuat Nicholas dan putranya terlihat tidak percaya. Nicholas mau tak mau berkata, keluarga Rothschild selalu mengincar yang teratas. Di mata mereka, tidak ada perusahaan atau keluarga di dunia yang bisa menandingi mereka. Jadi bagaimana jika keluargaan adalah keluarga terbesar kedua di Amerika? Saat Simon bertemu denganmu di hari kerja, apakah masih akan bersikap sombong dan merendahkan? Setelah itu, Nicholas menambahkan, saya sudah mengenal Simon selama bertahun-tahun. Dan hanya ada satu saat dia bersikap sopan atau bahkan menghormati saya. Saat itulah Pavel meninggal. Saat dia mendiskusikannya dengan saya di telepon, dengan karakternya yang memanfaatkan orang terlebih dahulu dan bukan yang kedua. Dia tidak akan merasa berhutang budi padaku setelah masalah Pavel diselesaikan dengan aman. Charlie tersenyum dan berkata, dalam hal ini, tidak perlu berkomunikasi dengan Simon. Saya baru saja mengatur agar Steve menghadapinya. Steve? Paman kedua Markus bertanya tanpa sadar. Apakah itu putra sulung Simon, Steve Rothschild? Ya. Charlie mengangguk dan tersenyum, itu dia. Markus berkata sambil mencibir, orang itu, Steve, bahkan lebih kacau daripada aku. Dia memanfaatkan orang untuk maju dan tidak ragu-ragu dalam hal apapun. Dia datang untuk makan. Dia mengambil mangkukmu. Dia meletakkan sumpitmu dan akan memarahimu. Charlie berkata sambil tersenyum, Paman pasti membicarakan Steve di masa lalu. Dia tidak berani bersikap sombong di hadapanku sekarang. Saya dapat mengirim si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok kali ini. Saya mengandalkan dia untuk secara pribadi mengawalnya ke luar negeri. Dan sekarang kuncirnya ada di tanganku. Jika aku memintanya melakukan sesuatu, dia bahkan tidak akan berani kentut. Setelah mengatakan itu, Charlie melihat waktu dan berkata, saya kira Rothschild telah menyelesaikan pertemuan internalnya. Jadi aku akan meneleponnya sekarang. Ketika yang lain mendengar Charlie berbicara tentang si Fang Baozuang, mereka segera menyadari bahwa Charlie memang telah mengetahui takdir Steve. Charlie memutar nomor telepon dan menyalakan pengeras suara. Sebelum berdering 2 kali, panggilan itu langsung tersambung. Kemudian, suara hormat Steve terdengar. Oh, Tuan Wade, Anda telah kembali ke Tiongkok. Ya, kata Charlie dengan tenang. Saya telah kembali ke Tiongkok. Saya menelepon Anda karena saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda di si Fang Baozuang. Oh, Steve sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berkata dengan cepat. Tuan Wade, jangan sebutkan kata-kata itu di telepon. Itu terlalu sensitif. Charlie tersenyum, baiklah, saya hanya menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah ayahmu dalam keadaan sehat? Steve di ujung telepon sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia mengutuk dalam hatinya, Charlie, kamu tidak puas membunuh orang. Tapi kamu masih ingin melompat keluar dan menggosok lukaku dengan garam? Apakah kamu masih tahu apakah orang tua itu dalam keadaan sehat? Meski Steve sangat marah, dia tidak berani bertengkar dengan Charlie. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, terima kasih atas perhatian Tuan Wade. Setelah Tuan Wade meminta Ratu untuk datang menemui ayahku. Ayahku sudah pulih sepenuhnya. Itu bagus. Charlie tersenyum dan berkata, Steve, aku sudah menyembuhkan ayahmu, apakah kamu memiliki keluhan di hatimu? Steve berkata dengan tergesa-gesa seperti kucing yang ekornya diinjak. Tidak. Sudah terlambat bagiku untuk berterima kasih padamu, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, ayahmu sudah pulih. Apakah dia menyerahkan posisi pemimpin klan kepadamu sesuai kesepakatan? Steve sangat tertekan dan berkata dengan suara rendah. Ayahku tidak mewariskan tahta kepadaku. Tapi hanya mengkonfirmasi identitas ahli waris pertamaku. Saat dia mengatakan ini, Steve tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dan bergumam dengan suara rendah. Tuan Wade, kamu benar-benar menuangkan seember besar air es ke tubuhku. Charlie tidak lagi mengikutinya, dan berkata dengan lugas. Steve, kami memiliki pepatah lama di Tiongkok, Tuhan akan memberi Anda tugas besar. Pria ini, untuk menghindari kecurigaan, telah bekerja keras dalam pikirannya, menegangkan otot-ototnya, dan membuat tubuhnya kelaparan. Tujuan membiarkan Anda mengambil alih keluarga Rothschild beberapa tahun kemudian adalah untuk mengasah sumur Anda. Ngomong-ngomong, kemampuanmu.
Meskipun kamu tidak setua kamu. Tetapi saya dapat melihat bahwa kemampuan pribadi Anda tidak cukup untuk memimpin seluruh keluarga Rothschild. Ayahmu masih perlu melatihmu beberapa tahun lagi. Jika tidak, fondasi besar keluargamu mungkin akan hancur oleh tanganmu. Steve memarahi Charlie di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa berkata dengan getir. T.N. Wade, kamu benar. Aku benar-benar perlu belajar lebih banyak dan lebih banyak berumah tangga. Bab 6024. Charlie bersenandung dan berkata dengan ringan. Tapi jangan terlalu cemas. Jika Anda tidak bisa mengasahnya dalam beberapa tahun, maka 10 atau 20 tahun sudah cukup. Kamu tidak perlu khawatir tentang umur orang tuamu. Aku akan membuatnya tetap hidup selama 20 tahun lagi. Dan itu hanya pil, jadi kamu masih punya waktu untuk belajar dengan giat. Ketika Steve mendengar ini, dia hampir menangis ketakutan. 10 atau 20 tahun? Jika orang tua itu hidup 20 tahun lagi, usianya akan lebih dari 70. Lebih dari 70 orang telah menerima pensiun selama 10 tahun. Dan saya belum menjadi karyawan tetap. Bagaimana aku bisa tetap hidup seperti ini? Namun, dia sama sekali tidak meragukan keaslian perkataan Charlie. Maka dia meratap dan berkata, T.N. Wade, jika kamu butuh sesuatu dariku, katakan saja padaku. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Saat dia berbicara, dia berkata dengan nada rendah hati. Saya akui bahwa saya memang memiliki motif egois dan pikiran kotor dan tersembunyi sebelumnya. Tapi tolong jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika Steve Rothschild memiliki niat sedikit pun untuk tidak menaati Anda atau tunduk kepada Anda, saya akan mati tanpa tempat pemakaman. Charlie bersenandung ringan, lalu berhenti bercanda dengannya, dan berkata dengan serius. Steve, karena kamu bilang begitu, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Steve dengan cepat berseru, Tuan. Wade, tolong beritahu aku. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Tolong beri saya kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran Anda. Charlie berkata, kakek saya berencana mengevakuasi semua bisnis yang dapat dievakuasi dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Tetapi real estate dan properti yang tidak dapat dievakuasi dari Amerika tidak akan dievakuasi untuk sementara waktu. Tidak akan ada yang mengambil alih. Seperti yang Anda ketahui, real estate juga perlu dikelola dan dioperasikan dengan baik untuk memastikan nilainya terus tumbuh. Industri fisik yang sulit untuk dievakuasi juga perlu dikontrol secara ketat oleh seseorang untuk memastikan stabilitas dan menetap di Amerika Serikat. Tidak ada manajer yang dapat mengambil alih pekerjaan sendirian. Jadi saya harap Anda dapat membantu mengambil alih industri ini dan melakukan operasi keagenan. Oh, Steve menghela napas lega dan berkata dengan cepat. Operasi agensi itu sederhana, Anda dapat meminta kakek Anda untuk mengatur orang. Bereskan semuanya, dan barang-barang yang tidak dapat Anda ambil dan tidak ingin Anda jual dapat diserahkan kepada saya untuk dioperasikan atas nama Anda. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya. Charlie berkata, Steve, kamu tidak bisa melakukannya hanya dengan mencoba yang terbaik. Kamu harus memberiku perintah. Untuk real estate yang saya serahkan kepada Anda setidaknya harus memastikan bahwa saya mendapat untung 10% setiap tahun. Untuk bisnis yang saya serahkan kepada Anda, jika menguntungkan, Anda harus menjamin tingkat pertumbuhan tahunan minimal 10%. Jika tidak menguntungkan, Anda harus mengubahnya dalam waktu 1 tahun. Berapa banyak lagi? Steve tercengang dan berkata tanpa sadar. T.N. Wade, rasio sewa terhadap penjualan real estate berkualitas tinggi di Amerika Serikat sekarang hampir sama. Hanya sekitar 30. Setelah konversi, tingkat pengembalian tahunan hanya 3 hingga 5%. Proyek yang sangat berkualitas tinggi bahkan tidak dapat mencapai 10%. Dan, perusahaan yang tidak dapat diambil alih oleh sebuah keluarga haruslah perusahaan tradisional atau perusahaan manufaktur, industri, atau industri jasa tradisional. Bagaimana industri-industri ini sekarang dapat menjamin tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10? Adapun yang tidak menguntungkan, lebih sulit untuk mengatakannya. Bahkan keluarga Rothschild memiliki banyak industri yang tidak menghasilkan uang atau bahkan merugi. Dan ada beberapa industri yang tidak mungkin menghasilkan uang tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Bagaimana saya bisa mencapai hasil pengoperasian yang begitu baik untuk Anda?
Charlie berkata dengan santai, tidak apa-apa, tambahkan saja apa yang belum cukup. Apa masalahnya? Anda sekarang adalah pewaris pertama yang sah dari keluarga Rothschild. Apa arti uang kecil ini bagimu? Saya akan menambahkan lebih banyak? Steve merasa pusing di kepalanya. Tanpa sadar dia berkata, Tuan. Wade, kamu tidak melakukan hal seperti ini, kamu memintaku untuk membantumu menjalankan bisnis ini. Saya bersedia untuk tidak membiarkan Anda membayar apapun kepada saya. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Tetapi Anda menetapkan standar kinerja yang tinggi. Kalau begitu biarkan aku yang membuat perbedaannya. Bukankah ini pemerasan? Charlie berkata dengan tenang, ya, saya hanya memerasmu. Saat dia berkata, Charlie berkata lagi, Steve, kamu harus tahu bahwa aku memerasmu karena aku sangat menghargaimu dan memberimu kesempatan untuk menunjukkan ketulusan dan kekuatanmu. Coba tebak, ini masalah kecil. Kenapa aku tidak meminta Helena menelepon orang tuamu saja? Charlie bertanya balik, yang membuat jantung Steve berdetak kencang. Dia tanpa sadar bertanya dengan gugup, kenapa? Charlie mendengus dingin dan berkata, jika orang tuamu yang menangani masalah ini, dia pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Jika dia menanganinya dengan baik dan membuat saya memiliki keinginan untuk bekerja sama untuk waktu yang lama, mungkin saya akan melakukannya lagi. Seperti menjual pil padanya, tapi jika ada yang harus aku lakukan di masa depan, saya akan memintanya untuk melakukannya. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Hal pertama yang bisa saya jamin adalah Anda pasti akan berada di depannya di masa depan. Jika waktunya tiba, orang tuamu akan memimpin pemakamanmu. Pewaris pertama hanya punya nama yang tersisa. Steve sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Sejak Helena mengirimkan obat dari Kanada untuk menyembuhkan Simon, Steve sangat membenci Charlie. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Charlie secara tidak kasat mata telah mengendalikan ayahnya dan nasibnya sendiri. Jika dia benar-benar terus memberikan ramuan ajaib itu kepada ayahnya, mungkin dia akan mati di depan ayahnya. Tepat ketika Steve merasa ngeri, Charlie berkata dengan tenang, Steve, alasan mengapa saya menyerahkan masalah ini kepada Anda adalah untuk memberi Anda kesempatan untuk melihat apakah Anda layak bagi saya untuk terus menjaga hubungan kerja sama yang substantif. Jika aku memberimu kesempatan dan kamu tidak menggunakannya, maka aku akan mempertaruhkan segalanya pada ayahmu.